Salam kamer kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kursi. Kursi ini bisa keras, bisa empuk karena berbagai macam jenis kursi. Dan ini kursinya cari yang kecil tidak ada, maka ini besar memenuhi frame dari kamera ini. Kursi, kalau orang sudah mendapatkan kedudukan, kenikmatan, kalau orang sudah mendapatkan sesuatu yang nyaman, dia lupa pada teman-temannya. Dia sering menyikut sana, menyikut sini. Kalau orang yang selalu mencari kenikmatan, dia mempunyai banyak kenalan, maunya kenalan dengan orang yang berpunya jabatan tinggi, yang berharta, yang berkedudukan, yang seakan-akan semuanya merasakan dirinya sebagai yang terhebat. Semua tidak ada yang melebihi dia. Saya harus nomor satu. Saya harus didahulukan. Saya harus paling depan. Karena kursi kenikmatan menjadi rebutan. Apalagi ini nanti akan ada pemilu, maka orang merasa paling depan, paling berjasa, dan supaya mendapatkan kursi. Setelah empuk, kemudian menikmatinya, lupa dengan yang lain. Kedudukan ini, orang ingin diperlakukan lebih tinggi dari yang lain. Orang ingin merasakan diri atau dihormati, maka dia kemudian melupakan bahwa yang lain ada yang lebih terhormat dari dirinya. Karena pikirannya, saya harus didahulukan. Saya harus nomor satu. Kalau tidak akan saya lawan dengan segala trik. Karena saya menjatuhkan orang dengan trik. Saudara-saudari yang terkasih, maka orang menikmati, dihormati. Injil hari ini juga bicara tentang jabatan, kedudukan, kehormatan. Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi. Banyak orang datang, para ahli-ahli Taurat juga orang banyak karena Yesus hadir di situ. Semua orang mengamati Yesus. Lalu Yesus pun juga mengamati bahwa ternyata di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu, orang-orang ahli Taurat, mereka berusaha mendapatkan atau duduk di kursi kehormatan. Kursi yang bagi mereka seakan-akan menjadi sumber hidup mereka, yaitu dihormati. Nomor satu, VIP. Kalau tidak, saya tidak mau datang. Karena melihat kenyataan itu, Yesus kemudian mengatakan, kalau kamu diundang dalam perjamuan makan, lebih baik kamu atau tidak duduk di tempat yang paling depan, yang terhormat. Karena jika nanti ada orang yang lebih terhormat dari kamu datang, lalu orang yang mempunyai pesta tuan rumah itu akan menemui Anda. Maaf saudara, silahkan Anda duduk di belakang karena kursi ini akan ditempati oleh tamu yang lebih terhormat dari Anda. Maka Anda akan pindah di kursi paling belakang dengan rasa malu. Tetapi kalau kamu diundang pesta, duduklah di kursi paling belakang. Nanti kalau tuan rumah melihat Anda, dia akan datang memberi hormat dan mengatakan, saudara, silahkan duduk di depan. Karena di depan untuk tempat duduk Anda sebagai tamu kami yang terhormat. Dan Anda mendapatkan kehormatan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya teringat teman saya, ada orang yang kalau bicara hanya orang-orang yang sudah terkenal, orang-orang yang terhormat,
orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dia akan tersinggung kalau dia di nomor 2-kan, nomor 3-kan, nomor keempatkan. Karena dia merasa selalu lebih dari yang lain. Maka dia juga akan dengan mudah menyakiti orang lain atau mengatakan orang lain lebih rendah tanpa memperhatikan perasaan orang lain itu. Teman saya tadi akan senang kalau dia merasa dihormati. Dia merasakan dijunjung tinggi karena dalam setiap pergaulannya dia selalu ingin menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh berharga. Maka kalau dia menceritakan tentang dirinya selalu yang berhasil, yang sukses, yang pantas diberi apresiasi. Tidak pernah bercerita tentang kegagalannya, tidak pernah bercerita tentang mungkin pengalaman-pengalaman negatif, keberdosaan, kejahatan yang dia tutup-tutupi pasti. Dan kemudian apa yang terjadi? Hanya ingin dihormati. Kalau bicara tentang poin A, dia akan tidak mau kalah. Kalau bicara tentang B, dia juga tidak akan mau tersingkir. Maka hidupnya selalu ingin menunjukkan saya lebih dari yang lain. Maka saya juga bisa menjatuhkan orang lain. Dan kemudian saya merasa di situ sebagai orang nomor 1. Mari kita belajar rendah hati. Kita belajar berkaca, bercermin bahwa memang kita mempunyai suatu hasil-hasil karya, buah-buah. Tetapi ternyata kita juga harus mengakui kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan kita, supaya kita selalu berusaha lebih baik. Karena justru dengan kerendahan hati kita ingin memperbaiki diri kita. Bukan mau menangnya, tetapi mau pasrah kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.